Wandami Bante, izin bertanya. Boleh. Bante, Izin Kris ya. Iya Bante. Bante, apakah canda itu bisa berubah menjadi tanha? Bagaimana takarannya supaya kita mengetahui bahwa canda itu tidak berubah menjadi tanha, Bante? Baik, ya ini pelajaran saya kemarin ya. Bagi yang belum ikut, canda artinya keinginan yang baik. Tanha artinya keinginan-keinginan yang buruk, yang disertai kotoran batin. Jadi umat Buddha nggak boleh mengatakan saya umat Buddha tidak punya keinginan, salah. Tidak mungkin manusia nggak punya keinginan, itu tidak mungkin. Ya, pasti punya keinginan ingin jadi ayah atau ibu yang baik, betul? Ingin jadi anak yang baik, ingin wihara maju, betul? Itu kan keinginan. Ingin jadi samanera, ingin jadi dokter, ingin jadi technician ya, engineer, insinyur, apa saja. Ini suara apa? Apa ya? Udah apa? Kalau yang jadi apa-apa itu kalau ada suara Bapak Ibu nggak dengar, nggak ada suara nanti. Berarti yang pawai itu alam lain Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, canda, keinginan-keinginan yang baik itu bisa tidak menjadi tanha? Nah, jawabannya bisa kalau orangnya tidak berhati-hati, tidak bijaksana. Ya, kalau dalam bahasa umum terlalu obsesi, itu jawabannya bisa. Lalu takarannya apa Bante? Takarannya kalau satu, dia sudah jadi terlalu gelisah. Takaran nomor 2-nya mulai mau menghalalkan segala cara agar keinginannya terwujud, itu udah jatuh ke tanha. Ya. Jadi sebenarnya bagaimanapun kita sendiri kalau punya keinginan yang baik sekalipun, umat Buddha harus mengerti ini. Kalau ini ajakan saya, ya ajakan saya biar Anda sekalian dapat mindset saya. Saya orang yang sangat mencintai proses. Ya, saya sangat mencintai proses. Saya nggak begitu banyak mikir mengenai hasil. Ya, ganti posisi lagi ya, biar nyaman ya. Saya nggak begitu banyak berpikir mengenai hasil. Kenapa? Kalau Anda jalanin prosesnya dengan baik, hasilnya pasti sampai kok 1000%. Ya, tapi ada orang yang dia terlalu terobsesi hasil, dia nggak mau ngejalanin proses. Ya akhirnya kalau tidak hati-hati, cuma cita-cita aja, tapi nggak nyampe kalau tidak hati-hati. Ya, jadi saya sangat menyenangi proses, saya sangat sabar. Ya, oleh karena itu tidak jatuh ke tanha. Ya. Begitu jawabannya Cia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berhasil, Bante, saya ingin berhasil 4 tahun lagi dapat ini, 5 tahun lagi jadi begini. Salah satu tips saya adalah jadi yang terbaik untuk hari ini. Ya, karena 5 tahun itu kan 365 kali 5 toh. Ya, Anda hitung sendiri. 1000-an hari itu dibangun dengan hari ini. Jadi ibarat rumah yang besar itu dibangun dengan batu bata sebiji demi sebiji. Kalau Anda bisa mengontrol diri Anda, menguasai diri Anda untuk berhasil hari ini, 5 tahun itu pasti nyampe kok. Pasti nyampe. Kenapa saya bisa kasih tips begini? Karena saya sangat suka belajar bahasa. Orang lain Bapak Ibu belajar satu bahasa aja amsyong, belum tentu berhasil. Mandarin misalkan, atau bahasa Inggris satu aja belum tentu berhasil Bapak Ibu. Ya, saya sudah belajar bahasa kelima saya Bapak Ibu, dan mungkin sebelum mati bahasa yang saya kuasai 10. Tapi apa ilmunya? Sabar. Ya.
Saya sangat sabar. Jadi sudah ada jadwal belajar saya. Jam berapa duduk belajar. Saya nggak mikir kapan bisanya. Yang saya tahu hari ini hafal. Kalau dulu 60 kosakata dulu. Nah sekarang 20 aja. Karena nggak ngejar apa-apa. Kalau dulu saya di Thailand kan saya ngejar ujian negara. Saya pasang target 100 kosakata per hari. Hafal mati 100. Nggak pernah dapat Bapak Ibu. Terus terang aja. Dapatnya 68, 70, nggak pernah dapat 100. Tapi Anda kali aja sendiri. 60 kali 30 berapa? 1.800 kosakata. Bapak Ibu tahu enggak? Cuma megang 6.000 kosakata udah bisa ngobrol. Itu ilmunya. Saya 4 bulan Bapak Ibu ngobrol sama orang Thai sudah. Beneran? 4 bulan. Tapi ilmunya apa itu? 60 per hari ngapalnya. 60. Hafal mati ya. Kalau hafal nggak mati itu minggu depan lupa. Kalau saya hafal mati. Hafal mati itu satu kosakata bisa 10 menit, 12 menit. Jadi satu hari itu 1 jam bisa cuma dapat 6, bisa cuma dapat 7. Ya. Jadi kalau 1 jam katakanlah dapat 10 dah. 60 kosakata berapa? 6 jam. Sambil nyapu ngapal, sambil ngepel ngapal. 60. 4 bulan kongkol sudah. 2 tahun bisa ceramah pakai bahasa Thai. Saya bisa ceramah pakai bahasa Thai. Yang mau praktek langsung ini bisa. จริงครับพูดจริงเลยสอนโดยใช้ภาษาไทยเนี่ยได้เลยครับ Nampak kebenaran mulia Arya Saksi. Bahasa Thainya Arya Saksi. Nah, เราทั้งหลายมาฟัง Arya Saksi นะครับ Ini ada rekamannya nih. Tidak mungkin asal-asalan, nanti ada yang bisa bahasa Thai satu ketika dikaji. Oh iya beneran betul kata batinnya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat mencintai proses. Prosesnya benar, cara yang terbaik, rajin, disiplin, pasti capai. Pasti capai. Itu membuat kita tidak jatuh ke tanah. Ya, saya tidak tahu, ini kan ada anak muda juga. Ya, saya sengaja kasih mindset saya ke anak muda supaya Anda sukses dengan apa yang Anda kerjakan. Ini banyak anak muda, saya lirik-lirik. Ya, saya tidak tahu Anda ingin jadi apa, tapi kalau Anda sangat mencintai proses, Anda pasti sampai. Ya. Itu Ci. Mau nanya apa lagi boleh? Silakan. Ketika kita berdana kepada Ibu Sangga, berdana Juba, berdana Pon, lebih baiknya di masa kapan nanti? Apakah harus di hari Waisak atau Asada, atau lebih baiknya di hari Katina agar nilai kebajikannya yang lebih tinggi? Terima kasih Bante. Baik, kalau cerita nilai kebajikan paling tinggi di hari yang paling membuat kita bahagia gitu kan. Karena syarat berdana supaya kita kebajikannya itu banyak. Bahagia sebelum berdana, bahagia saat berdana, bahagia setelah berdana. Ya, bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, bahagia setelah memberi. Jadi nggak bisa dipungkiri. Ya, kalau hari biasa sama hari Waisak nggak bisa dipungkiri. Orang pada umumnya pasti berdana hari Waisak lebih happy. Gak bisa dipungkiri, ya. Atau pas dianya ulang tahun, pasti dia lebih happy. Atau bibunya yang ulang tahun. Nah, jadi umat bisa berdana pas bibunya ulang tahun, umatnya senang sama Bante ini, dia happy banget. Ya, jadi jawaban saya pas kita momen dimana membawa kebahagiaan untuk kita. Dan salah satu momen itu ya Waisak, Katina. Itu 2 momen terbaik. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa keluar dari pemikiran itu, ya Anda sudah tidak punya kemelekatan terhadap hari-hari spesial, ya. Nah, Anda benar-benar sudah bebas dari kemelekatan demikian. Berarti hari apa aja sama aja. Ya, kembali ke orangnya, dananya, sama-sama. Silakan yang lain mau bertanya.
Bahkan di zaman Sang Buddha ada beberapa biku terlalu terobsesi ingin mencapai nibbana, yaitu pun tanha. Terlalu terobsesi ingin cepat-cepat mencapai nibbana, sampai dia gelisah setiap hari, hidup jadi berat. Padahal, nah ini ilmu untuk Bapak Ibu Saudara, ya, umat Tanjung Uban, dengar baik-baik. Ini ilmu mahal. Saya nggak bisa kasih Anda detail kenapa saya mengucapkan ini, nggak boleh. Tapi saya punya hal yang ada pesan tersirat, tidak bisa saya sampaikan kenapa. Ya, tidak etis. Anda dengar baik-baik aja. Belajar Dharma itu harus indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Kalau satu ketika Anda ikut satu guru, ikut satu ajaran, entah dari mana aja, entah siapa aja, saya tidak cocok itu apa? Bahasa Thai cocok. Nggak milih-milih, ya, saya nggak milih-milih, nggak ngasih tahu apa. Tapi kapan aja Anda ikut satu ajaran, lalu dalam keseharian Anda malah jadi lebih gampang stres tanpa Anda sadari. Anda jadi hidup dalam ketakutan. Ada loh ajaran yang bisa bikin Anda hidup dalam ketakutan. Terus terang saja, nanti Anda mau ngapain aja takut. Bunuh satu ekor nyamuk aja, Anda berpikir sudah mau masuk neraka. Ini saya kasih tahu baik-baik ya, karena sudah ada yang jadi korban. Apa yang udah saya nggak bisa bilang. Saya kasih Anda bentengnya aja, ya. Syarat belajar Dharma apa? Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Kalau Anda mau saran saya daripada bingung, ya Bante Utamo, Bante Panyawaro, udah pasti benar lah. Kira-kira gitu ya. Ya, Bante Utamo, Bante Panyawaro, ini udah pasti benar. Kalau umumnya biku-biku STI yang tiba di Uban itu udah benar semua umumnya, karena dijaga oleh Magga Budi. Ya, yang nggak benar nanti nggak datang lagi. Ya, dipilih sama Magga Budi. Jadi Bapak Ibu harus bersyukur ya, dijaga oleh keluarga besar Theravada Indonesia. Kalau bikunya nggak sesuai Dharma, nggak datang lagi nanti. Bapak Ibu nggak tahu, sebagai umat mah nggak tahu. Yaitu pekerjaan para pengurus wihara. Tapi di luar sana ada orang salah ikut guru, rumah tangga bisa retak loh Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya. Rumah tangga bisa retak loh. Laki-laki salah ikut guru, tiba-tiba nggak mau cari uang. Anaknya 3 Bapak Ibu, tiba-tiba nggak mau cari uang. Jadi gimana? Anaknya 3 masih SD. Orang lain dirugikan nggak Bapak Ibu? Ya, dia belajarnya terlalu ekstrim. Anak masih 3, selesaikan tugas Anda, tapi tidak bisa. Dia udah jadi terlalu ekstrim. Dia lupa Sang Buddha mengajarkan Dharma itu supaya hidup kita jadi indah, hidup kita jadi ringan. Ya, saya tidak cocok, nggak ngomongin siapa. Kalau Anda belajar dengan siapa, lalu hidup Anda menjadi tidak beres. Ini pengalaman saya 15 tahun di dunia Buddhis. Ya, kembalilah ke guru yang benar. Itu saran terbaik Anda. Kok Anda saran terbaik saya? Ya, 15 tahun saya sudah lihat sendiri. Ada yang salah guru jadi apa Bapak Ibu? Sakit jiwa. Ada yang salah guru jadi apa? Rumah tangga hancur. Ada yang salah guru jadi apa? Anak-anaknya jadi kesulitan ekonomi. Anda tolong tidak begitu. Belajar Dharma indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Kalau senang ke pertapaan, tapi sudah ada anak, ada istri, rajin belajar Dharma, capai Sotapanna. Betul? Ya, anak kami nikah capai Sotapanna sambil jadi pedagang. Ya,
sampai anaknya semua sudah umur 18 tahun, kalau bisa 20 tahun, mau jadi biku silahkan. Betul Bapak Ibu? Dan kalau selama anaknya kecil, dia punya pemikiran begini, aduh anak saya masih kecil, gara-gara mereka saya nggak bisa capai kesucian dan sebagainya. Itu canda jadi tanah, canda menjadi tanah. Tapi kalau Anda mengatakan Pangeran Siddhartha juga meninggalkan anaknya, jangan lupa pada saat itu beliau belum mencapai kebudayaan. Jangan lupa pada saat itu beliau belum bijaksana sempurna. Beliau keluar untuk menjadi bijaksana. Begitu ya. Ya, jadi ini jawaban dari seorang Romo. Romo itu ditanya di talk show. Romo sangat terkenal. Saya tidak sebut namanya. Romo itu dipertanyakan di depan talk show, orang dengan jumlah sangat besar. Yang dipertanyakan adalah kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan anaknya yang masih kecil. Mau dipikirkan dengan bagaimanapun kan itu tidak bijaksana. Biasanya jawaban para guru itu bermacam-macam. Salah satunya adalah, walaupun Pangeran Siddhartha meninggalkan anaknya tidak kesulitan karena tinggal di istana dan sebagainya. Tapi fair juga. Romo ini sangat smart. Romo sangat terkenal. Dia sangat smart. Dia tahu bagaimanapun kan seorang anak nggak mau ditinggalkan ayah. Betul ya? Nah, kita mau berkilah seperti apapun, ada loh cacatnya sebenarnya. Lalu dia jawab dengan sangat fair. Dia jawab, Pangeran Siddhartha bukanlah seorang Buddha, sehingga beberapa pilihan beliau itu masih ada kekeliruan. Dan itu benar. Buktinya Pangeran Siddhartha ikut pertapa penyiksa diri, betul? Yang akhirnya beliau sadar kalau itu keliru. Berarti ketika Pangeran Siddhartha gabung sama 5 pertapa penyiksa diri ini, keputusan yang keliru enggak? Keliru. Nah, cuma beliau harus jalanin dulu. Oh ini keliru, pindah lagi ke guru yang lain. Keliru lagi, pindah lagi, Udakara Makuta. Keliru lagi, 3 kali keliru, baru beliau cari jawabannya sendiri. Sang Buddha itu trial and error sampai jadi seorang Buddha. Kita dikasih ilmunya yang udah jadi. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini salah satu pesan penting saya malam hari ini. Mohon Bapak Ibu belajar Dharma, ingat Dharma itu memperindah hidup Anda, memperingan hidup Anda. Ya. Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Ya, kalau Anda bingung dengan apa yang saya pesankan, udah, pokoknya ikut aja kegiatan di wihara itu. Ya, Anda dijaga oleh KBTI. Ya. Mau ada pertanyaan lagi? Saya lihat Bapak Ibu udah mulai gelisah. Saya karena dikasih tahu jam 11, saya beneran mikir, ini kayak beneran dari jam 11 gitu. Ya, tapi setelah saya pikir-pikir, ini sudah 1 jam lebih. Coba 1 pertanyaan terakhir kalau ada. Wandami Bante, saya lagi Bante. Jika berdana dari hasil perjudian, apakah ada berkurang atau sama nilai kebajikannya Bante? 1. Yang kedua, Bante, berdana kepada pengemis, pengamen, dan ke hewan, nilai kebajikannya apakah sama atau ada yang lebih Bante? Terima kasih. Ya baik ya, menutup perjumpaan kita bahas mengenai berdana ya. Baik. Sebenarnya contohnya jangan berjudi, tapi yang lain. Tapi saya bahas berjudi dulu. Ya, saya bahas berjudi dulu.
Bante, kalau kita dapat uang hasil berjudi, terus kita beliin sesuatu, kita berdana, apakah kebajikannya berkurang gitu ya? Nah, jawabannya tidak berkurang. Tidak berkurang. Terlebih lagi karena berjudi itu bukan kejahatan. Kalau tadi contohnya mencuri, nah itu lebih bagus lagi. Nanti kalau mencuri kemudian saya berdana, kebajikannya berkurang nggak? Tapi jangan ada yang pulang ya, karena penjelasan saya belum selesai. Nah, nanti berjudi bukan kejahatan, pulang dia. Mulai besok jadi penjudi. Jangan, dengarkan sampai habis ya. Kalau seseorang mencuri lalu dia berdana, kebajikan dia berkurang nggak? Jawabannya tidak berkurang. Tapi dalam Buddhis itu bukan kebajikan dia berkurang, tapi dia melakukan dua hal. Karma buruk dari mencuri akan berbuah, karma buruk dari berdana akan berbuah. Dua-duanya berbuah. Jadi dalam Dharma, kalau kita lempar batu besar ataupun batu kecil ke dalam sungai, dua-dua batu itu mendarat. Ya, jadi kalau dia mencuri, lalu dia berdana ke wihara, lalu dia korupsi gitu, 100 miliar, 10 miliar, terserah lah ya. Kemarin korupsi timah sampai 100-an triliun. Saya mau bikin contoh 100 miliar, tapi saya kebanyakan nggak 100 miliarnya. Tapi saya pikir ada yang sampai ratusan triliun. Ya. Baik contoh, nah dia mencuri gitu, korupsi 50 miliar kah, 100 miliar kah. Lalu dia dana 3 miliar ke wihara gitu. Jadi pula gedung gitu ya. Kita pakai pula untuk puja bakti, misalkan begitu ya. Contoh ya, semua karmanya jalan. Ya. Satu ketika dia ditangkap di sidang, apakah hukuman dia dikurangi karena dia berdana 3M ke wihara? Enggak, hitung terus ya, sesuai dengan hukumannya. Kalau di Tiongkok dia bisa hukuman mati, ya, tetap mati dia. Tetapi kebajikan dia berdana ke wihara tetap jalan. Oleh karena itu ada orang terlahir, kita bisa lihat dia mengawasi kedua-duanya. Contoh, lahir di keluarga kaya tapi kurang pintar. Nah kita bingung juga, papa mamanya pintar banget, ini anaknya kurang pintar. Ya, kita lihat kehidupan lampaunya. Ya, dia melakukan hal baik dan juga hal buruk bersamaan. Ya. Nah, lanjut, berdana ke pengemis dengan ke hewan, beda enggak? Berarti kebajikannya beda. Supaya gampang, supaya menjawab semuanya. Berdana itu Bapak Ibu, ini terakhir ya, gak tambah lagi, kita tutup slide. Saya tahu badan Anda sudah lelah ya. Saya ada radarnya Bapak Ibu. Berdana itu kalau penerimanya itu punya sila yang lebih tinggi, kebajikannya lebih tinggi, buahnya lebih besar ya. Jadi Anda mau berdana, ini kriterianya, dana sila sama dipanya, ini kriterianya. Semakin tinggi dana sila sama dipanya orang tersebut, buah kebajikan Anda semakin besar. Itu ladang yang semakin subur. Tapi semakin rendah dana sila sama dipanya orang tersebut, kebajikan Anda juga menjadi semakin rendah. Itu rumusnya ya. Dari 31 alam, hewan itu alam rendah. Jadi bagaimanapun berdana ke manusia pasti lebih berguna secara hukum karma daripada ke hewan. Karena hewan itu alam rendah, bahkan lebih rendah dari hantu ya. Nah, bisa aja kita ngasih makan buaya berulang-ulang, kita digigit juga. Nah, kita mau komplain, lu buaya lu kenapa nggak punya utang budi, namanya aja buaya. Ada nggak pawang dibunuh sama binatangnya sendiri? Iya. Orang yang pelihara harimau, anaknya diterkam sama harimau ya. Jadi ya itulah binatang.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya kenapa disebut ada yang disebut ladang yang subur? Karena dana sila sama dipanyanya lebih tinggi. Ya, kalau mau saya bahas sebenarnya masih bisa 10 menit, 15 menit, tapi saya pikir cukup dah. Ya, kalau mau dibahas masih ada perihal hal ini. Mungkin simpelnya ini saya buat sesimpel mungkin. Anda bayangkan mau ngasih beasiswa ke satu anak. Anda milih ngasih beasiswa ke yang ranking 1 atau ranking terakhir? Nah, coba lihat, Andanya pilih ladang yang subur. Pinter juga loh Anda. Ya, pilih yang juara 1. Gak mungkin lah kita pilih yang bolos, seminggu bolos 4 kali gitu. Anda support anak yang ranking 1 ini, bisa aja loh satu ketika dia jadi wali kota loh ya. Bukan berarti sia-sia, yang juara terakhir juga bisa jadi preman kota. Iya, dilindungi sama preman kota lumayan juga. Dia bolos 4 kali seminggu, ya. Lalu kita support dia, 20 tahun dia bos preman dia. Tetap makanya berdana itu tetap berbuah. Nah, oleh karena itu Sang Buddha mengatakan berbuat baiklah seperti air hujan yang tidak memilih. Tahu teorinya pun, tapi kita jangan terlalu memilih, ya. Walaupun tahu teorinya, ya. Jadi saya kasih contoh, bukan tidak bisa ya. Dulu papa saya itu sangat ini. Kalau ada pemuda setempat di rumah kita nggak kerja, apa dia kasih duit, dia kasih roti, dia kasih makanan, sambil ngajarin saya waktu kecil. Dia nggak ada kerja, tiap hari di sini aja. Kita kasih uang nggak apa-apa. Mobil saya parkir di depan, pasti kaca spion nggak hilang. Pak ilmu bapak saya, beneran. Satu gang tempat rumah saya ada yang kena jambret, ada yang kena ini todong malam-malam, malingnya pakai topeng todong malam-malam. Rumah kami tidak pernah. Lalu kata papa saya, orang yang maling dia juga. Pakai topeng. Rumah kami tidak pernah. Kenapa? Setiap kali mereka datang minta uang, papa saya ngasih aja. Kadang agak banyak, kadang agak sedikit. Nah, kadang banyak, kadang sedikit, dia juga nggak sakit hati, betul ya? Kadang dikasih agak sedikit, papa saya bilang, lagi seret, nantilah kamu datang lagi, ya, datang lagi saya lagi seret. Mereka happy aja. Kamu siap bang, kamu siap gitu. Rumah saya aman. Saya sore-sore naik sepeda, papa saya nggak pernah takut. Nggak takut saya diculik, nggak takut saya diburuk-burukin, karena dia berbagi dengan semuanya. Itulah yang disebut berbuat baik seperti air hujan yang tidak memilih, karena manfaatnya selalu ada. Anumodana semuanya. Semoga Bapak Ibu semakin berkembang dalam dharma, berkembang dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana nanti, semoga apa yang disampaikan